jinak bom lah atau apalah gitu kan. Terus saya ya udah akhirnya kenalan lah tuh di Monas ya, kenalannya awalnya itu kenalan di Monas. Terus kita pas udah kenalannya awalnya sih sama temennya, terus tiba-tiba temennya minta nomor telepon, terus akhirnya ya udah main ke rumah. Terus temennya ngajak, hari ini mau ada reuni nih di daerah sana Ciputat, Tangerang, Pamulang Pamulang gitu kan. Kamu ikut yuk, apa kita reuni bareng-bareng yuk, tapi ini reuninya reuni tentara semua. Lah saya kan bukan tentara. Ya udah kamu ikut aja kata temennya gitu. Ya udah, terus akhirnya ya udah saya diajak ikut. Kebetulan acara reuninya itu di rumah suami saya sekarang gitu. Dan temennya ceritanya kalau zaman dulu ya kita taruh, kalau zaman sekarang kan kita taaruf ya. Tapi kalau kita ajarin ke, mohon maaf, ajarin ke teman-teman anak-anak kita, jangan seperti kayak dulu ya. Zaman dulu kan kita pacaran gitu ya Bu Evi ya istilahnya ya. Jadi PDKT lah, pendekatan gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang ajarin anak-anak kita taaruf ya, jangan pacaran gitu. Nah zaman dulu ya itu temennya itu ceritanya PDKT gitu sama saya. Ceritanya dia mau ngajak pasangannya gitu ya kan, ke sana ke tempat reuni itu. Nah, pas dikenalin lah tuh sama sama suami saya yang saat ini. Oh, pas ditanya-tanya ini siapa pacarnya atau bukan? Bukan, ini baru teman katanya gitu. Ya udah akhirnya suami malah istilahnya nikung ya, langsung nikung, langsung minta nomor telepon saya, langsung main ke rumah saya. Terus cuma 2 minggu dia langsung melamar. Jadi ibaratnya kita nggak ada pacaran-pacaran, 2 minggu kenal dia tahu itu saya bukan pacarnya temennya itu. Ya udah dia langsung melamar saya, langsung tunangan kayak gitu. Setelah tunangan itu dia tugas berlayar. Jadi setelah tunangan juga kita pacarannya by phone aja gitu. 6 bulan ditinggal tugas. Setelah 6 bulan tinggal tugas langsung merit deh, menikah gitu. Jadi kita pacarannya setelah menikah gitu. Jadi akhirnya kan alhamdulillah. Jadi setelah awal menikah itu kan kita masih honeymoon, masih baik-baik. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan, kita kan kalau baru pertama kali menikah kan belum tahu ya pasangan kita itu seperti apa. Pasti yang lagi ditaaruf itu kan dilihatnya yang baik-baik aja ya, nggak pernah dilihat yang ketidakbaikan beliau ya kan, pasti seperti itu ya kan. Jadi yang biasanya kita misalnya eh, pas lagi tidurnya misalnya, kalau waktu ta'aruf kan kita nggak pernah lihat dia tidur, pas udah menikah kan baru lihat, oh ternyata tidurnya mangap, oh ternyata tidurnya ngiler, oh ternyata dia ngorok kalau tidur gitu kan. Nah itu kan lagi ta'aruf, kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi masih honeymoon tuh masih baik-baik saja kan biasanya seperti itu. Jadi ya bapak-bapak ibu-ibu ya, di sini seperti itu memang awal-awal kita menikah masih honeymoon, masih bulan madu, masih baik-baik aja. Seiring berjalan waktu, nah mulai deh tuh kelihatan ketidakbaikannya dari pasangan kita, pasangan hidup kita kan baru kelihatan kan. Jadi yang misalnya kelihatan tidak nyaman, tiba-tiba kelihatan jadi cuek gitu kan, tiba-tiba jadi tidak perhatian, jadi apalagi pas sudah punya anak 2, 3 dan seterusnya. Ya udah, jadi yang tadinya masih pengantin baru kita jalan bareng berdua, gandengan tangan, bikin orang ngiri ya kan. Kalau sekarang udah punya anak 1, 2, 3 atau selanjutnya, ya udah deh tuh jalan sendiri-sendiri aja gitu kan. Suaminya duluan, istrinya ditinggal belakangan. Ya. Jadi seperti Adalah seru ya. iya, Nah, iya. pasti banyak tips nih yang sudah dijalani oleh Bunda Dian ya. Tips Iya, ini yang akan dibagikan pagi ini ya, dengan iya, Bismillah. kita selamanya. Silakan Bunda Dian membagikan sharing tips-tips Mm-mm. mana nih biar bisa sakinah selamanya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini kita awalnya saya mau mendoakan teman-teman di sini dulu nih yang pada open kamera ya. Semoga rezekinya berkah melimpah 5 miliar per bulan. Anak-anak soleh soleha, sahabat di mana-mana, project tak terkira, datang tak terkira, meninggal dalam husnul khotimah, masuk surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah. Amin ya Robbal Alamin. Bagi teman-teman yang pada buka kamera ya, semoga tambah banyak rezekinya seperti air jam-jam yang tiada henti. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan bagi teman-teman yang tidak open kamera juga, doa yang terbaik untuk teman-teman. Semoga dimuliakan dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya awalnya mau membagikan jurus-jurus magnet magnet cinta ya. Magnet cinta itu seperti ajari aku
mencintaimu berkali-kali. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nih kita belajar ajari aku mencintaimu berkali-kali itu dengan pasangan kita ya, bukan dengan ganti pasangan atau bukan dengan pasangan yang lain gitu kan. Jadi dengan pasangan kita sendiri gitu. Biasanya kan orang kalau sudah rumah tangga ya, biasanya yang pada umumnya adalah mohon maaf sebelumnya. Biasanya kan seperti itu. Jadi baru punya anak satu masih baik-baik. Nanti pas sudah anak dua udah mulai agak berubah sedikit. Anak tiga agak berubah. Anak empat benar-benar berubah gitu kan. Nah itu gimana caranya supaya kita tetap jatuh cinta berkali-kali gitu dengan pasangan yang sama, bukan dengan pasangan orang lain, bukan dengan ganti pasangan. Caranya ya seperti itu. Kita harus eh, harus menanamkan rasa kebersamaan terus. Jadi kalau bisa kita selalu sama-sama seperti itu kan. Jadi misalnya contoh-contoh kecil nih ya, misalnya kita makan malam berduaan gitu. Misalnya anak titipin dulu ke sama misalnya di dekat sama keluarga atau titip sama adik atau titip sama ibu orang tua gitu kan atau mertua sekali-kali nggak apa-apa lah kita malam mingguan bersama gitu atau nonton di bioskop 21 gitu bersama berduaan jadi kayak pacaran lagi gitu jadi terus bergandengan tangan jadi seperti itu sih ya kalau perlu kita check in di hotel bareng-bareng jadi menginap berduaan aja sama suami jadi mengingat waktu honeymoon gitu kan honeymoon lagi berbulan madu gitu jadi pasti rasanya gimana gitu nah coba nih bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini yang ada dekat sama pasangannya ada nggak tuh coba ditatap pasangannya, dilihat pasangannya bagaimana gitu. Terus kalau perlu kita coba jajal pegangan tangan sama pasangan kita coba. Masih bergetar nggak kira-kira nih dada ini, hati ini masih bergetar seperti dulu waktu masih pacaran, dulu waktu masih pengantin baru, masih bergetar nggak kalau pegang tangan suaminya? Atau yang bapak-bapak nih pegang tangan istrinya coba masih bergetar nggak kayak dulu seperti masih masa-masa ta'aruf, masih masa-masa pacaran dulu ya? Masih masa-masa pengantin baru kan masih bergetar tuh gemeteran gitu kan nah coba aja aja masih gemetaran nggak seperti itu kalau misalnya harus tetap dipupuk gitu jadi kalau kayak bapak-bapak ibu-ibu kayak misalnya kita contoh dari Rasulullah ya, misalnya kita tidur satu selimut bareng-bareng bersama. Jadi tidur satu kamar berdua, terus satu selimut berdua. Terus kalau perlu makan sama-sama satu piring berdua, satu gelas berdua gitu kan. Jadi lebih romantis gitu. Terus kalau perlu ya mohon maaf sebelumnya mandi berdua sama suami kita. Nah, itu supaya memupuk rasa cinta kasih lagi seperti dulu lagi saat pengantin baru, saat honeymoon gitu. Jadi untuk anak-anak ya sementara dikondisikan dulu gitu kan. Jadi ya coba jajal seperti itu. Terus kalau lagi jalan keluar misalnya kita mau kondangan atau kalau yang di Aceh namanya apa tuh ya bahasa kondangannya kayaknya beda ya itu bahasanya apa gitu nah itu kalau kita pergi ke pesta menghadiri undangan kondangan seperti itu nah itu digandeng bapak-bapak nih yang buat bapak-bapak kan digandeng istrinya atau yang buat ibu-ibu juga gandengan aja gemblok aja terus gondel aja terus suaminya gitu ditempel terus ya pegangan tangan berdua walaupun eh, terlihat sama orang-orang sekarang kan bapak-bapak nih kadang suka malu ih ngapain sih kayak pengantin baru aja ih ngapain sih kayak anak ABG aja pegangan tangan jalannya nggak usah malu bapak-bapak ibu-ibu cuek aja jadi itu membangkitkan rasa seperti kayak dulu lagi gitu jadi orang lain juga akan melihatnya tuh agak ngiri ih itu kok rumah tangganya romantis banget ya kok kayaknya mesra banget ya kemana-mana istrinya digandeng jadi kayak ketakutan kehilangan istrinya banget gitu kan jadi jangan jalan duluan, istrinya di belakang. Bapak apa tuh istrinya jalan duluan, suaminya ditinggal gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi gandengan tangan dan bikin orang ngiri gitu. Itu kan bagus kayak gitu. Bahkan pengalaman pribadi saya aja nonton di bioskop 21 berdua sama suami filmnya film-film remaja gitu, film-film romantis gitu kan. Pas nonton ternyata di kanan kirinya saya itu adalah anak-anak ABG semua dan sepantaran anak saya semua Bu Evi. Jadi saya pas ngelihat pas lampunya dinyalain lah ini kan sebelah sebelah sepantaran anak saya semua nih yang paling tua saya doang sama suami saya tapi nggak apa-apa cuek aja ya kan nonton berdua gitu jadi kan kayak kesannya romantis gitu terus check in di hotel berdua jadi kan sangkan orang hotel nih siapa nih kok check in berdua kayaknya
pacarnya atau apa nih, tapi kan kita nunjukin surat nikah kan, oh ini berarti pengantin baru kali ya, tapi pas dilihat pengantin lama nih kita gitu kan. Sekali-kali nggak apa-apa seperti itu gitu, kita berduaan terus sama suami. Kondisikan kalau misalnya memang tidak mudah, ya minimal 1 minggu sekali lah gitu. Diatur jadwalnya, waktunya gitu. Nah, itu jurus-jurusnya ya seperti itu. Jadi salah satunya nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa dicatat, nomor satu kita harus ngerti bahasa kasih pasangan kita itu apa gitu, bahasa kasihnya. Apa yang contoh yang membuat pasangan kita nih, suami kita atau istri kita itu yang membuat dia nyaman dan bisa terisi tuh tangki kasihnya dia itu apa gitu. Misalnya, oh istri kita sukanya bahasa kasihnya ini pujian nih. Ya udah bapak-bapak puji istrinya gitu. Walaupun misalnya baru bangun tidur, istrinya tuh masih acak-acakan rambutnya, terus belum make up, masih ada beleknya kanan kiri. Ya udah puji aja istrinya, istriku soleha, cantik banget ya. Kayaknya cantiknya inner beauty banget deh walaupun baru bangun tidur kok tetap cantik gitu. Jadi kan istrinya kelepak-lepak tuh kalau memang yang bahasa kasihnya pujian kan. Nah, itu kan senang gitu. Berarti kan kalau orang lain senang karena kita itu dapat tuh nanti rezekinya gitu. Jadi rezeki mengalir seperti air jam-jam yang tiada henti gitu. Nah, terus kalau bisa ini untuk yang bapak-bapak ya, misalnya mau berangkat ke kantor, berangkat kerja, atau yang berpisah agak lama sama istrinya. Itu kalau pas lagi mau berangkat, itu kalau perlu istrinya itu cium tangan suaminya gitu kan. Nah, kalau bapak-bapak itu cium kening istrinya gitu. Jadi bapak-bapak merunduk cium kening istrinya dan kalau istri cium tangan suaminya gitu. Jadi kan kalau dengan merunduknya bapak-bapak itu ke kening kita, ke jidat kita, itu kan jidat kita dan dengan merunduk seperti itu kan seperti kita sujud ya, sujud di atas sajadah kan menundukkan kepala. Jadi suaminya memuliakan istrinya, terus istrinya juga cium tangan suaminya, memuliakan suaminya. Jadi sama-sama saling melengkapi gitu. Jadi suami istri itu memang harus saling melengkapi ya antara satu dan lainnya. Jangan cari-cari kelemahan istrinya, kelemahan suaminya, kekurangan pasangannya apa sih gini-gini. Tidak. Jadi kita saling melengkapi seperti itu. Jadi kalau mau berangkat kerja ya cium tangan suaminya, suaminya juga cium kening istrinya gitu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak kadang kan suka lupa ya nggak cium keningnya. Ya udah kita nyosor aja nih Pak. Ini sayang belum dicium nih jidatnya, belum dicium nih keningnya. Itu udah nyosor aja Bu. Ibu-ibu bapak-bapak nyosor aja. Ingetin suaminya kayak gitu. Jadi biar saling sama-sama mengingatkan gitu. Jadi kita nih sama-sama sharing aja ya, sharing-sharing sebagian pengalaman pribadi saya dan sharing juga dari hasil kita belajar di mana rezeki ya, bagaimana cara supaya sakinah selamanya gitu kan. Ajari aku mencintaimu berkali-kali seperti itu. Jadi kita harus tahu bahasa kasih suami kita apa sih nih? Atau mungkin bahasa kasih suami kita ini pelayanan gitu kan. Oh dia sukanya tuh dilayanin gitu kan, dimasakin, ditemenin makan gitu kan. Karena kan ibu-ibu kalau udah masak kadang suka udah capek kan, udah bau masakan. Akhirnya kita kenyang kan. Jadi waktunya suami makan nggak ditemenin makan. Jadi kalau memang ibu-ibu kenyang, ya usahakan kalau suaminya pas lagi saat makan ditemenin aja Bu, duduk di depannya ngejogrok aja gitu. Duduk di depannya temenin dia makan. Jadi kan dia merasa, oh kayaknya saya dilayanin banget nih sama istri saya gitu kan. Jadi dia kan senang tuh kalau memang bahasa kasihnya pelayanan gitu kan Bu. Jadi ya kita harus tahu bahasa kasih suami kita ini apa, pasangan kita, istri kita ini apa gitu. Kalau yang ibu-ibu misalnya bahasa kasihnya suka diberi hadiah gitu kan. Ya udah dikasih aja hadiah apa misalnya kalau pulang kerja atau pulang kantor bawain oleh-oleh untuk istrinya. Walaupun nggak usah yang mahal-mahal misalnya martabak telur atau buah kesukaan dia. Terus istrinya juga kalau dibawain oleh-oleh sama suaminya harus ucapkan terima kasih ya sayang. Nah harus pakai panggilan panggilan mesra nih, panggilan mesra ke pasangannya apa nih? Misalnya kalau ke istri ke suami apa? Ayam ayam bebek ya, ayam beb gitu ya Bu Evi ya, ayam beb gitu kan. Atau Kreatif kalau zaman suami sekarang nih anak-anak nih. iya kan bahasa kekinian ya ayam beb gitu kan. Atau sayang atau apa gitu atau my honey gitu honey gini gitu. Atau kalau suaminya ke istrinya apa bahasa panggilan kesayangannya apa nih oh Pipih, iya apa pipih, eh, pipih apa mimi ya.
Iya, pakai kalau zaman pipih gitu. iya gitu kan bahasa kesayangannya apa gitu. Kalau zaman Rasulullah kan panggil Aisyah tuh kan ya Humairo yang kemerah-merahan kan. Jadi kan Aisyahnya seneng gitu kan. Nah, jadi seperti itu sih bahasa kasih harus jangan jangan panggil istrinya dengan panggilan-panggilan, "Hai, gendut lah." Misalnya badannya udah mengendur, langsung keriput lah dipanggilnya, si gendut lah, apalah. Nah, Bebek itu kan gitu ya. iya, jadinya kan istrinya kan jadi tidak bahagia gitu. Untuk yang bapak-bapak seperti itu kan. Jadi kita harus membuat sanjungan-sanjungan kepada pasangan kita gitu, biar pasangan kita tuh senang dan bahagia karena kita gitu. Dengan pasangan yang senang dan bahagia karena kita, itu rezeki seperti air jam-jam yang mengalir tiada henti itu. Jadi ya itu magnet cinta. Jadi seperti magnet uang gitu kan. Malah kalau perlu kalau mau berangkat kerja itu ya berpelukan sama suaminya dan istrinya berpelukan walaupun cuma 1 menit 2 menit gitu kan udah cium tangan nih cium tangan suami udah cium kening kita terus berpelukan walaupun 1 menit 2 menit gitu. Jadi tangki kasihnya kita isi gitu untuk istri kita atau untuk pasangan kita gitu kan. Berikan panggilan sayang gitu kan. Terus kalau pas lagi jalan, selanjutnya kan tadi sudah dibahas, selanjutnya pas lagi jalan usahakan bergandengan tangan gitu. Walaupun bapak-bapak kadang kan suka malu nih, ngapain sih kamu kayak anak muda aja sih gandengan tangan. Kadang kita dilepas ya Bu Epi ya gandengan tangannya ya kan, kayak anak Iya muda aja betul. sih gandengan Aduh, tangan ya. gitu. Iya Kalau iya jatuh makanya. ya, kalau dulu waktu pacaran jatuh, aduh gimana ayang? Kalau sekarang Iya jatuh, Bunda gimana? Matanya nggak lihat. iya Bukannya makanya jadi kan dipegangin ya. iya, padahal sebenarnya kan itu apa ini kita ini alarm kita ya kan supaya dipegangin tangannya ya kan. Iya, Iya makanya benar. iya. Jadi ya kalau perlu bikin bikin orang lain ngiri lah gitu kok walaupun pengantin lama jadi kita udah sama-sama menua gitu tapi kok masih romantis ya. Jadi kan bikin orang lain ngiri gitu kan. Ih kok bisa sih kayak gitu. Jadi contohnya kayak itu aja Ustadz Ardi Bu Evi kan ada TMR kita Ustadz Ardi waktu saya lagi hadirin acara di sekolah anak saya ya sekolahnya Ustadz Abdul Somad itu apa adiknya Ustadz Ardi ya itu kan kebetulan lagi ada acara di sekolahan. Terus pas lagi Ustadz Ardi mau naik ke atas panggung ngisi acara gitu, itu pasangannya tuh istrinya masa digandeng, sedangkan itu kan adalah di sekolahnya itu kan memang setiap hari itu karyawannya dia semua dan rumah dia juga deket di situ. Terus ngapain juga dia gandengan tangan gitu kan untuk menunjukkan keromantisannya di halayak wali murid semua gitu. Saya aja sampai terkesima ya ampun Ustadz Ardi kok sayang banget sama istrinya ya jalan ke situ dekat aja kok istri pakai digandeng kan nggak mungkin ke Selandung istrinya gitu kan tapi kan bikin kita terharu gitu kan nah itu kita harus ciptakan seperti itu gitu jadi bikin orang lain ngiri karena kita gitu loh maksudnya ngirinya akan Baper ya, kebaikan ya bikin orang lain iya baper ya. iya kayaknya saya pengen juga tuh kalau sama suami saya digituin gantengan tangan kayak romantis banget sih ya gitu nah itu kita bikin ngiri ngiri kebaikan ya jadi kan biar orang lain juga mau ikutan kayak gitu jadi kan kita dapat pahalanya juga deh tuh gitu. Jadi nggak canggung ya saat jalan bergandengan tangan. Terus kita juga menunjukkan sikap peduli di halayak ramai gitu. Di halayak ramai misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada acara di kantor nih yang buat bapak-bapak misalnya acara di kantor ramai terus ngundang keluarganya, ajak istrinya gitu. Terus dia kebetulan ngisi acara nih, isi seminar tersebut naik ke atas panggung si bapak nih misalnya. Ya udah istrinya hadir ya kita ucapin terima kasih, selamat datang untuk istri saya tercinta yang sekarang duduk di depan saya, gini-gini gitu. Jadi untuk istri juga misalnya lagi isi seminarnya padahal rame banget kan, dan suaminya hadir di situ. Nah kita harus ucapkan terima kasih untuk suami saya yang tercinta kebetulan hadir di depan saya atas nama ini. Apa kita doakan ya bapak-bapak, suami-suami yang hadir di sini semoga dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan suaminya terharu tuh, wih walaupun acaranya rame apa istri saya nih nggak lupa sama saya gitu. Terus kalau yang bapak-bapak juga walaupun acaranya rame, suami saya yang isi acara naik ke atas panggung, tapi saya juga tetap disebut, dipanggil gitu. Jadi kan terharu tuh istrinya ya kan. Jadi ya kita harus peduli gitu sama pasangan kita walaupun di halayak ramai gitu. Jadi pedulinya jangan di rumah aja, di luar juga di halayak ramai juga kita harus menunjukkan sikap peduli kita gitu kepada pasangan kita. Jadi kan pasangan kita terharu dan bahagia tuh karena kita ya kan. Nah, terus kita juga yang selanjutnya adalah
kita harus menunjukkan wajah yang ceria, cerah dan ceria terus terhadap pasangan kita gitu. Jadi kita harus senyum, senyumnya ceria gitu ya. Buat yang ibu-ibu nih misalnya harus senyum 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri gitu ke suami kita gitu. Jadi kan nah Pak, mungkin ibu-ibu selama ini nih aduh pantesan aja nih uang belanja nggak ditambahin ya karena kalau depan suaminya nggak pernah senyum ya kan cemberut aja gitu kalau depan suaminya senyumnya sama orang lain kita sama suaminya aja cemberut aja. Nah sekarang kita harus menunjukkan wajah ceria nih kepada pasangan kita ya buat ibu-ibu ya, jadi biar uang belanjanya ditambahin jadi 20 juta per bulan gitu ya kan. Gimana tuh ibu-ibu, mau nggak uang belanjanya ditambahin jadi 20 juta tuh? Mau kan ya, jadi ya seperti Wow, itu ya, cara. ya. Iya, jadi harus kayak gitu, jadi harus tersenyum terhadap pasangan kita gitu. Kalau perlu senyumnya itu harus ceria dan tulus gitu. 7 senti ke kanan, 7 senti ke kiri gitu. Jadi biar tambahin uang jajannya, uang jajan dan uang belanjanya, uang masak gitu. Jadi Uang kan make dia up juga ya. senang. Uang make Iya, up biar senyumnya tambah cantik. iya, uang skincare ya, Bu Evi ya. Uang Iya, skincare care-nya jadi betul. ditambahin gitu kan. Nah, terus kita juga yang selanjutnya harus rela berkorban untuk pasangan gitu. Rela berkorban untuk pasangan itu misalnya contoh nih ya, langsung aduh saya eh, apa saya punya uang nih misalnya kan punya uang. Terus ini kan uang aku ya uang aku, uang kamu ya apa sayang nih uang kamu ya uang aku juga, kalau uang aku gitu kan. Nah berarti kan kita nggak mau berkorban untuk pasangan gitu kan, justru kita harus berkorban untuk pasangan walaupun kita udah punya gaji sendiri, punya income sendiri, punya penghasilan sendiri, kita ya tetap harus berkorban untuk pasangan ya. Memang seperti itu ya gitu. Jadi kan ibu-ibu emang begitu ya dari dulunya ya sepertinya ya, uang aku ya uang aku, uang suami kita ya uang kita gitu ya kan. Jadi buat bapak-bapak ya harus sabar gitu ya menghadapi istri-istri yang seperti itu gitu kan. Terus kalau misalnya itu yang untuk bapak-bapak. Terus untuk ibu-ibu yang tadi ya. Kalau untuk bapak-bapak misalnya, oh iya uang belanja kamu ini masih kurang ya uang belanjanya ya, terus ya udah nih saya tambahin gitu, misalnya dia kasih uang uang gaji ya, uang gaji bulanan atau uang belanja gitu, misalnya kurang nih ya ibu-ibu bapak-bapak terima kasih aja dulu, terima kasih sayang kamu baik banget sih ya kasih uang belanja uang 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 gaji gitu misalnya, walaupun misalnya kurang tapi nanti aja dulu bilang kurangnya, yang penting terima kasih dulu gitu sama pasangannya, pas besok baru bilang sayang sebenarnya uang belanjanya belum cukup nih, kurang nih, bisa nggak ditambahin dengan senyum yang lebar gitu ngomongnya. Pasti kan nanti dia dengan senang hati mau menambahin gitu kekurangan uang belanja kita gitu. Jadi seperti itu ya, saling bantu membantu antara suami dan istri gitu. Jadi misalnya kalau zaman Rasulullah dulu kan saling bantuin ya istrinya kerja apa dibantuin, misalnya suaminya mentang-mentang suami gitu, istrinya lagi masak di dapur, suaminya sibuk aja main game, main HP gitu, nggak mau bantuin istrinya, padahal istrinya lagi sibuk di dapur ngurusin masakan gitu, masakin buat suaminya. Tapi suaminya malah main HP, sibuk sendiri gitu kan, main HP, asik sama dunianya sendiri, main game gitu. Nah, kalau bisa sekarang nih untuk menumbuhkan rasa cintanya berkali-kali agar kita bisa mencintai pasangan kita berkali-kali, ya dibantuin istrinya. Mungkin kalau istrinya lagi masak, suaminya yang nyuci piring gitu atau masak bersama gitu, potong-potong rajang-rajang bareng-bareng sama-sama. Jadi kan menumbuhkan rasa kasih sayang lagi gitu. Jadi kayak romantis banget gitu ya, kayak pengantin baru apa-apa bareng-bareng, apa-apa berdua. Makanya kan ada istilahnya kembar ya, kemana-mana berdua gitu kan. Bu Evi ya. Iya, Ya, betul. kayak iya kayak kayak apa Ustadz kita kan Pak Mualif juga tuh CTMR di Banda Aceh kan. Dia juga kemana-mana tuh selalu bareng-bareng tuh sama istrinya. Jadi makanya diujulukinnya adalah kembar, kembar kemana-mana berdua. Iya Pak Mualif kembar ya sama istrinya. Oh itu kembar itu adalah kemana-mana berdua. Artinya ternyata saya baru tahu. Jadi kalau nggak ada istrinya pasti nggak ada Pak Mualif pasti nggak ada istrinya. Kalau nggak ada istrinya pasti nggak ada Pak Mualif gitu. Selalu bareng-bareng gitu. Itu kan kita senang kalau kayak gitu kan. Nah terus kita selanjutnya itu kita harus proyeksikan itu pasangan kita itu misalnya suami kita atau istri kita, pasangan kita itu yang paling terganteng atau yang untuk bapak-bapak nih, pasangan kita itu paling yang tercantik gitu. Kita proyeksikan di otak kita itu ya, apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Itu namanya LOP. LOP itu ada Law of Projection. Itu apa-apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kita proyeksikan aja setiap hari.
aduh pasanganku ganteng banget ya, pasanganku ganteng banget ya, walaupun misalnya dia sudah mengendur gitu kan, udah berkerut, udah agak menua. Terus buat bapak-bapak, waduh istriku kok cantik banget ya, kok semakin bertambah usia kok semakin cantik banget ya gitu. Walaupun misalnya dia sudah melebar badannya karena gemuk gitu kan, karena udah agak gendut gitu kan. Ya udah ucapin aja terus, istriku cuma cantik banget ya. Kita setiap hari proyeksikan seperti itu yang baik-baik aja ke pasangan kita. Jadi kan akhirnya kita nggak akan pindah ke lain hati gitu. Jadi misalnya ibu-ibu kerja di kantor gitu, mungkin ketemu di jalan ketemu orang, atau bapak-bapak di jalan ketemu orang lain yang selain pasangan kita, atau di kantor ketemu teman kantor selain pasangan kita, karena kita setiap hari udah memproyeksikannya, istriku yang paling cantik, istriku yang paling aduhai gitu kan. Nah jadi walaupun ngelihat teman-teman kantor yang bening-bening, yang bohai-bohai, yang cantik-cantik, tetap istriku yang paling cantik, tetap dia langsung buru-buru pengennya pulang ke rumah melihat istrinya bidadari surganya. Jadi tuh nggak akan pindah ke lain hati gitu, Bu Evi. Jadi terus kalau buat istri juga yang pergi ke kantor, proyeksikan suaminya paling ganteng. Waduh, suamiku tuh ganteng banget ya pokoknya gitu kan. Nah, kita puji deh suami kita deh. Jadi kan buat dia kelepak-kelepak gitu, Bu Evi. Jadi harus Ya, buat dia benar. kelepak-kelepak dan proyeksikan yang baik-baik. Suamiku gagah, keren, ganteng. Ih, sekarang kok tambah ganteng ya. Padahal kayak dulu kamu nggak kayak gini deh. Kok sekarang jadi tambah ganteng sih? Terus jadi kan dia kelepak-kelepak tuh. Nah, akhirnya dia nggak pindah ke lain hati gitu. Proyeksikan aja setiap hari seperti itu. Buat buat bapak-bapak juga seperti itu. Terus buat ibu-ibu juga, aduh, buat bapak-bapak, aduh, istriku cakep banget ya. Eh, ucapinnya jangan dalam hati juga. Itu dalam hati kalau kita habis sholat subuh ya. Dalam hati itu kita usahakan afirmasi pagi setiap hari, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk suami kita dan hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri gitu kan. Proyeksikan bacaannya seperti ini kan, kita baca untuk dada kiri kita ya. Setiap habis sholat subuh tuh praktekkan afirmasi pagi dan hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri gitu kan. Ila ruhi wajah sati, misalnya contoh kayak saya nih ya, contoh untuk saya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa tinggal diganti aja gitu kan kata-katanya kan. Ilaruhi wajah sati sambil pegang dada sebelah kiri ya. Ilaruhi wajah sati Dian Diapari binti Agus Diapari, arahkanlah jin dan setan yang ingin membisikiku untuk berbuat ketidakbaikan. Aku sehat, aku bahagia, aku berkecukupan, aku berkelimpahan. Semakin bertambah usia, semakin cantik, semakin fresh, semakin awet muda, semakin disayang suami, semakin bahagia, semakin sejahtera. Suamiku taat dan setia, rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Anak-anakku soleh, soleha, pintar-pintar, cerdas-cerdas, anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak-anak yang bisa menjadi anak hafiz Quran. Penghasilanku 200 juta per bulan, dan aku siap diberangkatkan ibadah umroh bersama Gurunda Ustadz Nasrullah secepatnya dengan cara ajaib. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya gitu. Bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk jasad kita sendiri supaya apa setan-setan atau jin-jin yang mau bisikin kita untuk berbuat ketidakbaikan, misalnya mau marah-marah sama suami atau yang suami mau marah-marah sama istri, itu hilang semuanya gitu kalau kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri dan Al-Fatihah untuk suami kita gitu. Jadi proyeksikan setiap habis subuh itu hal-hal yang baik-baik gitu. Walaupun sebenarnya di dunia aslinya itu belum kenyataan gitu kan. Udah proyeksikan aja terus yang baik-baik seperti itu. Jadi seolah-olah kan kayaknya berhayal tingkat tinggi gitu. Tapi kita kan udah punya ilmunya semua, ilmu magnet rezeki itu nggak apa-apa. Kita minta yang banyak nggak apa-apa, orang mintanya sama Allah yang maha kuasa kok, Allah yang maha kaya, Allah yang akan membulak-balikan hati dan pikiran manusia gitu kan. Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang membuat skenario ini semua terjadi gitu. Jadi kita proyeksikan aja yang baik-baik, walaupun itu cuma hayalan ya ibu-ibu bapak-bapak, tapi kalau kita alam kuantum itu, dunia kuantum tidak bisa membedakan itu adalah hayalan atau kenyataan gitu. Jadi kalau kita menghayal yang tidak baik, nanti yang akan datang adalah yang tidak baik. Tapi kalau kita menghayal, proyeksikan di dalam apa eh, pikiran kita, otak kita itu yang baik-baik, suamiku ganteng, suamiku taat dan setia, suamiku soleh, suamiku yang paling baik gitu. Nanti hal-hal yang baik akan datang gitu. Akhirnya tiba-tiba suami kita berubah gitu. Nah, itu untuk bapak-bapak juga gitu. Istriku cantik, istriku baik banget gitu kan. Istriku sayang sama saya, setia sama saya.
Nah, walaupun misalnya kenyataannya tidak seperti itu gitu, ya udah proyeksikan aja yang baik-baik terus setiap hari. Kalau bisa habis sholat subuh ya, dan pas lagi mau tidur malam juga tuh, mau tidur malam kan kita gelombang theta kita kan masih keliap-keliap dan udah ngantuk. Nah, itu dunia kuantum itu nggak bisa membedakan tuh. Jadi kita berdoa aja yang baik-baik. Nanti tidak bisa membedakan antara itu hayalan atau kenyataan. Udah kita doa yang baik-baik, LOP minta apapun gitu pas mau tidur sama bangun tidur. Nanti alhamdulillah yang baik-baik akan datang semuanya dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib gitu kan. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu. Dan selanjutnya jangan membandingkan ya. Jangan membandingkan eh, pasangan kita dengan pasangan orang lain. Misalnya, suami sebelah itu loh, Mas suami sebelah itu kok kayak gitu. Kamu bisa nggak kayak gitu tuh kayak suami sebelah? Nggak boleh dibandingkan seperti itu. Suami tuh nggak suka dibanding-bandingkan seperti itu. Dan untuk yang bapak-bapak juga nih, suami itu, istri itu paling nggak suka dibanding-bandingkan. Misalnya istri istri juga nggak suka tuh dibanding-bandingkan. Kamu tuh harusnya kayak gini. Kok sekarang kamu gendut sih? Kamu harusnya kayak Giltar Spanyol nih, badannya kayak gini nih, kayak gini nih. Misalnya lagi jalan di mall gitu kan. Terus tiba-tiba di sebelah bodinya keren gitu kan, terus putih bening cantik banget gitu, terus ngomong deh tuh sama istrinya, harusnya kamu tuh kayak gitu bodinya. Bisa nggak tuh kamu kayak gitu tuh, kayak gitu tuh lihat ya. Istri paling nggak suka tuh kalau kayak gitu dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bisa jangan banding-bandingkan ya, pasangan kita itu harus harus kayak gitu ya, harus kayak gini ya gitu. Jangan nanti pasangan kita akan sakit hati. Jadi dengan sakit hatinya suami kita atau istri kita itu rezeki tertutup, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kalau suami kita itu senang, bahagia karena kita, atau istri kita senang, bahagia karena kita, rezeki akan terbuka gitu. Bahkan ada pengalaman teman saya tuh Bu Evi, dia bisnis dinar ya, bisnis dinar, tiba-tiba dia bisa closing tuh 200 juta. Karena cuma gara-gara pelukan aja tuh Bu Evi, buat pelukan sama suaminya, suaminya mau berangkat kerja, terus dia pelukan Ridho dulu ya. cuma 1 menit. Jadi kan minta ridho suaminya, terus dia pelukan dulu, suaminya juga ridho sama dia. Tiba-tiba bisnisnya dia ujuk-ujuk banget berduduk, ada yang order dinar sampai 200 juta. Akhirnya sampai dia bilang ke suaminya nih, alhamdulillah nih gara-gara kita pelukan tadi pagi nih, saya dapat orderan nih sampai 200 juta nih, ada yang pesen dinar gitu kan. Nah, itulah. Jadi kalau suami kita bahagia karena kita, atau istri kita bahagia karena kita, rezeki itu nggak disangka-sangka pasti datang gitu. Jadi ya itu semua skenario Allah gitu kan. Kalau bisa kita praktekkan aja dulu gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, kita kalau bisa adakan piknik piknik bersama dengan pasangan kita. Jadi pikniknya juga nggak perlu yang mahal-mahal ya. Kalau perlu ya itu makan makan bareng gitu kan. Misalnya makan sarapan pagi bareng, atau makan keluar gitu kan di warung kopi lah, atau makan keluar di restoran, di kafe. Makan berduaan bareng gitu, atau kalau yang duitnya udah banyak gitu kan, candlelight dinner berdua gitu. Jadi ciptakan suasana romantis gitu. Jadi piknik bareng-bareng gitu. Jadi kan jadi terharu gitu kan. Ih, kayaknya kita kok dekat banget ya rumah tangganya. Jadi tuh nggak ada jarak antara suami dan istri gitu dah. Pergi bareng, rekreasi bareng gitu kan. Jadi kalau perlu saya juga gitu udah bikin jadwal Bu Evi. Jadi malam minggu ini kita nonton yuk berdua, nonton di mana. Cari film-film yang romantis berdua aja. Anak-anak sementara titipin dulu lah tuh sama sama adik kayak, atau sama orang tua kayak kalau yang masih ada orang tuanya, atau sama kalau yang ada asisten rumah tangga, titip dulu sebentar sama asisten rumah tangga gitu. Jadi ya ciptakan suasana romantis bareng-bareng, rekreasi bersama gitu kan. Nah ya yang selanjutnya bantu pekerjaan rumah dan bantu urus anak gitu kan ya. Misalnya istrinya udah lagi sibuk capek masak gitu kan, suaminya bantu urusin anaknya juga gitu. Jadi misalnya anaknya ada 3 nih, yang suaminya, istrinya mandiin anaknya yang satu, nah suaminya mandiin anak yang kedua gitu. Jadi jangan mentang-mentang suami, oh saya suami nih, saya harus, kamu tuh harus ngerjain ini. Kayak kesana istrinya pembantu banget gitu kan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus sama-sama bareng-bareng dikerjakan bersama-sama. Jadi kan timbul rasa sayang dan uh, sayang dan cinta berkali-kali gitu kan ya. Jadi nggak usah canggung ya ucapin terima kasih saat suami beli oleh-oleh gitu kan. Misalnya oleh-olehnya apa gitu walaupun kecil, kita tetap ucapin terima kasih ya sayang. Jadi kan besok
pas suaminya pulang kerja bawain lagi oleh-olehnya gitu kan. Kalau istrinya aja bilang, ya emang suami emang harus kayak gitu. Kalau pulang harus bawa oleh-oleh dong buat istrinya, buat anaknya. Ya nanti kan suaminya nggak merasa terharu kan. Jadi supaya suaminya bahagia karena kita, ya udah terima kasih ya sayang udah dibawain makanan. Jadi akhirnya aku hari ini nggak usah masak deh ya, udah dibawain semua makanannya udah lengkap. Ya udah deh nanti aku makan masaknya berarti makan malam aja ya gitu. Jadi kan suaminya kelepek-kelepek tuh, ya udah besok akhirnya dibeliin lagi deh tuh makanannya gitu teh. Jadi istrinya juga jangan dianggap pembantu ya bapak-bapak. Jadi ya kita kan menikah kan untuk sama-sama gitu. Jadi jangan menganggap istrinya itu seperti pembantu. Oh saya kan menikah supaya saya ada yang nyuciin baju saya nih, supaya ada yang masakin saya nih. Jangan seperti itu ya bapak-bapak ya. Yang buat bapak-bapak ini ya. Terus kalau yang buat ibu-ibu juga jangan menganggap suaminya itu driver gitu kan kemana-mana. Ayo anterin yuk ke sini, anterin yuk ke pasar, anterin ke sini, anterin ke situ. Jadi suaminya dianggap driver jadinya kan. Jadi jadi ya jangan seperti itu ya. Jadi apa? Kalau mau tadi kan sudah nih selanjutnya meninggalkan tempat kerja, cium kening istrinya dan suami apa? Cium tangan istrinya, kalau istri cium tangan suaminya. Terus memberikan hadiah tulus nih, misalnya yang bahasa kasihnya itu suka dengan hadiah. Sekali-kali kasih istrinya hadiah apa kayak gitu, walaupun yang kecil-kecil gitu kan. Terus hadiah yang tulus seperti itu, misalnya terus kita harus pelukan minimal 1 sampai 2 menit. Terus kita hadiahkan juga sama istri kita, misalnya, oh malam ini kita tidur bersama gitu misalnya. Karena kan ibu-ibu kadang udah kecapean ya ngurusin kerjaan rumah, akhirnya ketiduran di kamar anak. Akhirnya suaminya dibiarkan tidur sendirian di kamar gitu kan. Kalau bisa sih jangan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya itu harus satu selimut dengan suami gitu. Kalau perlu pas lagi mandi mandi bareng gitu sama suami. Jadi kan kita romantis terus. Kalau perlu makan dan minum segelas berdua gitu kan. Jadi emang sih kalau bahasa sekarang ya nggak kenyang lah makan berdua, ngapain sih ya sepiring berdua Sepiring biar berdua. Ada lagunya itu iya. Bun, sepiring berdua. Jadi kalau perlu juga ini apa suaminya itu ada dibikin jadwal aja, misalnya pas lagi makan pagi nih suaminya suapin istrinya gitu, ntar kasih jadwal, oh makan siang, oh mungkin makan siang suaminya di kantor ya, atau mungkin makan sore atau makan malam gantian istrinya suapin suaminya, jadi suap-suapan berdua, jadi kan kayaknya romantis tuh ya kan, jadi kan menimbulkan rasa aduh ajari aku berkali-kali apa mencintaimu berkali-kali, jadi kan kita jadi sayang lagi gitu, jadi makanya jadi harus seperti itu sih ya. Jadi kalau buat yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah memang udah disiapkan pasangannya, entah itu di dunia atau nanti di akhiratnya Allah nanti gitu. Mudah-mudahan proyeksikan aja terus pasangan kita pasti nanti Allah hadirkan gitu ya. Masya Allah. Terus iya, terus misalnya saat terjadi tumbukan harus saling memaafkan. Misalnya kita lagi ada bungkus permen nih, kita berantem sama suami kita ya. Misalnya namanya orang rumah tangga kan kadang baik, kadang berantem gitu kan. Tapi kan kalau udah kenal ilmu mana rezeki, pasti kita udah tahu, oh berarti ini saya salah nih. Harus segera segera minta maaf sama pasangannya gitu kan. Segera sholat tobat untuk pasangan kita, terus segera minta maaf ke pasangan kita, bilang saya salah, maafkan saya ya sayang. Saya jadi tidak akan ulangin lagi gitu. Jadi harus seperti itu ya. Terus uh, kita harus ucap apa kalau perlu kita pakai jurusnya Sahrini nih. Sahrini itu kan dia manja-manja gitu kan ya Bu Evi ya kalau ngomong kan kayaknya bikin orang gemes gitu ya Sahrini kan kalau ngomong kan Tapi gitu tuh suaminya kita. bingung nggak? Ibu, bunda tadi masak apa? Jadi emang sih awal-awal suami pasti bingung, kok kamu jadi berubah sih gini. Ya nggak apa-apa kan, saya udah belajar mana rezeki mas. Jadi saya mau memuliakan kamu, mau membahagiakan kamu gitu. Jadi sama-sama belajar yuk. Ajaklah tuh suaminya ikut belajar mana rezeki sama-sama. Atau ajak ngaji sama-sama gitu. Jadi kan kita romantis sama-sama gitu. Ajak ke majelis taklim sama-sama gitu. Jadi pakai jurus sehari ini kan gitu kan. Manja-manja di depan suaminya gitu. Jadi jangan manja-manja di depan suami orang ya, di depan suami kita sendiri gitu manja-manja. Jadi jangan menunjukkan ibu-ibu ini kadang kan biasanya kalau yang wanita karir atau dia punya income sendiri, punya penghasilan sendiri, kadang dia jadi Wonder Woman gitu kan. Jadi Wonder Woman kayak strong gitu. Wah istriku kok kayaknya itu banget ya. Apa super banget nih ya kata gitu kan. Kayak strong banget Superwoman. istrinya. Jadi suaminya jadi takut Bu Evi. Jadi kayaknya istrinya kayaknya kuat ya ini bisa ngangkat galon sendiri, Iya, apa dorong mobil pasang sendiri. alis.
Pasang alis, angkat Kemudian galon, kalau jurus gas. hari ini jangan jangan dipakai di dapur ya. Yang dipakai di Nanti dapur ya. masakan nggak masak-masak itu maju mundur cantik, maju mundur cantik. Oh, iya iya benar ya. Iya, terus kita jadi harus punya jurus bunglon, Pak Aang. Jadi kita punya jurus bunglon misalnya kalau walaupun kita Wonder Woman nih, punya income sendiri, punya penghasilan sendiri, kita punya kerja wanita karir gitu kan di luar. Nah, kita harus punya jurus bunglon dan itu kalau depan suami ya udah manjain Mas apa itu dong angkatin galonnya padahal sebenarnya kita kuat angkat galon sendiri. Tapi kalau depan suami ya manja-manja, aduh angkatin dong, aduh ini dong, aduh itu dong gitu. Jadi jangan Wonder Woman di depan suami, nanti suaminya jadi takut. Oh ini aderai banget ya istri saya gitu kan. Itu saya dulu ibu-ibu bapak-bapak saya tuh dulu apa karena istri tentara ya udah kebiasaan Wonder Woman kan sampai saya kalau pas lagi mobil mogok aja tuh saya dorong mobil sendiri itu dulu sebelum belajar mana rezeki saya dorong mobil sendiri saya pasang dongkrak sendiri gitu jadi itu dulu sebelum belajar mana rezeki pas udah belajar mana rezeki. Nah, apalagi jurus couple gini ya tentang pasangan gitu kan sakinah selamanya oh kita harus bermanja-manja di depan suami jangan menunjukkan kita strong gitu loh jangan menunjukkan kita Wonder Woman banget gitu ya kan itu mah nanti di luar aja kalau nggak ada suami baru kita tunjukin kita tuh strong gitu jadi saya juga menunjukkan seperti strong itu kalau suami saya lagi tugas keluar kota lagi nggak ada suami di tempat baru saya tunjukkan saya ini Wonder Woman dan strong gitu tapi kalau depan suami ya manja-manja gitu kan angkatin dong galonnya itu ke dispenser. Nah, saya kan nggak kuat gini-gini gitu. Atau itu dong iniin nggak nyampe misalnya lagi ngejemurin baju, jemuran bajunya tinggi gitu kan. Ini jemurin dong, aduh saya nggak nyampe nih gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa jemurin sendiri ya, tinggal naik bangku ya kan. Nah tapi pokoknya manja-manja lah pakai jurus bunglon gitu. Kalau di depan orang lain kita strong, tapi di depan suami kita harus manja-manja seperti jurus sehari ini gitu. Suaranya manja-manja gitulah ya. Maju, maju mundur cantik, maju mundur cantik gitu. Jadi harus terus yang ketiga harus pakai jurus kenceng kendo tuh. Jurus kenceng kendo itu ya kita merilis dan mengendalikan suami kita gitu. Jadi jangan terlalu dikekang suaminya, ibu-ibu, Bu. Jadi seperti layangan aja kita biarkan dia terbang ke atas langit gitu kan. Ntar tiba-tiba kalau udah mau jatuh, buru-buru kita tarik gitu. Jadi ya harus kita harus pakai jurus seperti itu ya kan. Tapi ini kalau pakai jurus ini harus perlu power yang besar dan harus kuasai banyak jurus-jurus di mana rezeki seperti itu ya, ibu-ibu. Jadi ya eh, jurus-jurus itu seperti itu aja sih Bu Evi contoh-contohnya. Jadi mulai saat ini coba pegang tangan pasangannya, pegang tangan istrinya. Masih bergetar nggak nih, Pak Ang nih? Pak Ang kalau pegang tangan istrinya masih Nyetrum, bergetar kayak zaman dulu gak waktu masih pacaran? Masih masih Oh gemeteran nyetrum nggak gitu ya? gitu? masih dong. Masih Oh, masih nyetrum bergetar. nggak Pak? Iya, masih nyetrum Oh nggak gitu? masih dong kencang. Oh Masih ya. iya Bu Dian. Boleh Iya. boleh inanya nggak? Bukan apa sih tadi. Mm-mm. eh dari tadi tuh kan Bu Dian bilang bahasa kasih ya. Mungkin di sini apa namanya? Ada yang belum paham maksudnya gitu maksudnya. Nah kan kayak tadi ada orang-orang yang memang sifatnya nggak nggak mau romantis gitu ya kan. Nah itu kan mungkin kalau kata Budian tadi kita harus tahu bahasa kasihnya dulu. Karena jangan sampai orang yang di depan umum nggak biasa begitu risih, jadi akhirnya malah jadi abis itu malah berantem. Kamu ngapain sih? Gini gini gini, aku nggak suka nih kayak gitu ya. Nah itu kan harus katanya tahu bahasa kasihnya dulu gitu. Nah itu gimana caranya tahu? Kalau saya waktu itu pernah juga sih ada satu tes tes kepribadian yang oh bahasa kasihnya kita apa gitu kan. Nah, mungkin di sini ibu-ibu juga dari tadi takutnya ada yang rooming ya. Itu bahasa Mm. kasih maksudnya apa gitu. Nah ini gimana caranya kita bisa mengetahui bahasa kasihnya pasangan kita biar perlakuan kita itu tepat sasaran. Jangan sampai suaminya orang yang nggak romantis tapi dituntut romantis. Malah akhirnya jadi malahan nggak nyaman jadinya berantem. Gimana tuh dia? Jadi ya kita tes aja coba suami kita
awalnya kita tes dulu, misalnya dia bahasa kasihnya apa nih, pujian atau kalau bahasa kasihnya pujian kan berarti kan pas waktunya lagi dipuji dia kayak kelepek-kelepek, kayak seneng, terus tiba-tiba tambahin uang belanja, yang tadinya uang belanjanya cuma 10 juta jadi tambah 20 juta misalnya ya Pak. Nah berarti dia bahasa kasihnya pujian nih gitu. Atau kalau bahasa kasihnya contoh, kita tes aja semuanya dari 5 bahasa kasih itu kan. Kita tes misalnya kalau bahasa kasihnya dia suka pelayanan gitu kan. Misalnya kalau yang penting nggak apa-apa rumah berantakan kayak kapal pecah. Nih mohon maaf ya sebelumnya kita nggak pakai disiplin kata ya Bu Evi ya, karena kan kita lagi belajar ya ini ya. Jadi kan masih banyak juga yang belum tahu MR nih yang ikut di Ya. sini. Jadi kita pakai bahasa umumnya aja ya, nggak pakai disiplin kata. Misalnya nggak apa-apa deh rumah berantakan asalkan kamu tuh mau masakin buat aku. Nggak apa-apa deh rumah berantakan asalkan kamu kalau saya pulang apa langsung Pikir. layanin saya gitu kan, bobok bareng apa gitu kan. Contohnya kayak suami saya juga kalau pas pulang kan, "Nah, kamu mau apa Mas? Mau mau bikinin minum, mau makan atau mau apa? Enggak, saya mau mau makan aja, makan kamu aja gitu. Ya udah langsung layanin aja suaminya gitu kan, langsung nyalain AC masuk kamar gitu kan. Nah, berarti kan dia bahasa kasihnya adalah pelayanan gitu kan. Nah, ada juga yang suami yang bahasa kasihnya adalah pujian. Ada juga yang bahasa kasihnya adalah kalau dikasih hadiah, misalnya kita kasih hadiah apa dia senang gitu, nggak digeletakin hadiahnya, disimpan sampai bahkan sampai bertahun-tahun hadiah dari kita tuh masih disimpan. Oh, berarti dia bahasa kasihnya pemberian hadiah gitu. Jadi memang banyak tuh contoh-contohnya ya. Kita bisa browsing lagi di YouTube ya, di Google itu kan karena penjelasannya panjang ya Pak. Jadi kan memang harus Hmm. bener-bener detail banget gitu kan. Jadi ya kita tes aja semuanya. Dia bahasa kasihnya apa nih? Sentuhan. Kalau sentuhan ya itu dia seneng kalau dipegang tangan istrinya gitu. Oh, berarti bahasa kasihnya sentuhan nih. Kalau di halayak ramai dia senang disentuh, dipegang tangan, gandengan tangan bareng-bareng berarti istri saya sentuhan. Oh, suami saya pelayanan bahasa kasihnya. Terus kalau dikasih hadiah, oh dia senang, oh berarti bahasa kasihnya pemberian hadiah gitu. Jadi memang tangki kasih kita tuh harus selalu terisi gitu. Jangan sampai suami kita tuh jadi marah karena kita berarti baterai kasihnya itu belum terisi gitu. Jadi coba aja dicas gitu kan, jangan sampai marah gitu. Apa contohnya kayak saya nih, contoh untuk pribadi saya sendiri. Misalnya saya lagi belajar belajar gitu kan, belajar ilmu MR, belajar kajian ini kajian itu segala macam atau lagi ngajarin anak-anak belajar terus tiba-tiba saya belum masak gitu. Pas suami saya pulang tiba-tiba belum ada masakan. Nah, dia akhirnya kelihatan tuh, aduh kok mukanya ditekuk 15 ya, kok kayak cemberut gitu. Oh iya, langsung kita kan karena udah belajar MR kita tahu, oh iya karena kan dia sukanya dilayanin. Saya belum masak gitu kan. Ya udah, saya buru-buru ke dapur, buru-buru masak, walaupun masaknya yang simpel-simpel aja, udah langsung siapin dia makanan apa udah jadi dia tersenyum lagi gitu. Jadi kan ya itu apa kesukaan dia, apa yang dia ingin kita cek sendiri gitu. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak kan bisa tahu sendiri pasangannya ini seperti apa gitu kan Pak Ang. Nah seperti itu aja sih penjelasan saya lebih jelasnya lagi browsing di Google Oke, ya Pak Ang ya. siap, siap. Jadi memang setiap orang tuh punya tipikal beda-beda ya. Jadi makanya kayak tadi Bu Dian bilang, kita jangan membandingkan eh, dengan tetangga misalkan. Ih, suami Ono mah kok begini, romantis banget kok suami gua enggak. Nah, bisa jadi suaminya tipikalnya beda gitu mungkin ya. Jadi Mm-mm. apa namanya? Jangan jangan disamakan cara treatment apa namanya? Cara perlakuan orang Ya, lain Kak. dengan apa tidak pasti tidak sama gitu ya. Karena itu tugasnya tadi dikasih PR sama Budian, temukan bahasa kasih. Kalau misalkan nggak tahu jawabannya, silakan hubungi Budian gitu ya. Kayaknya begitu ya. Iya, boleh juga kayak gitu. Iya Iya gitu kan. seperti itu. Terus contohnya Sama juga ini kita, juga Budian, apa mohon, iya, mohon izin ya. Ini iya, kan tema ini kan Sakinah selamanya tadi ya. iya. Ya. Sakinah itu apakah dari tadi kan yang dibahas memang ini pasangan-pasangan nih. Sementara di sini juga mungkin ada yang sudah tidak berpasangan gitu. Nah, apakah sakinah ini hanya milik orang berpasangan atau bagaimana kalau misalkan yang sudah tidak ada pasangannya? Apakah keluarganya, anak-anaknya juga apa namanya kita bisa sakinah gitu ya? Seperti itu kali. Ya, misalnya yang sudah tidak ada pasangannya, mungkin pasangannya sudah tutup usia atau mungkin
berpisah gitu kan. Nah, berarti kan tinggal di rumah tinggal anak aja ya. Nah, itu juga kita harus timbulkan bahasa kasih kepada anak-anak kita gitu. Minimal misalnya Bunda, langsung kita peluk walaupun dia pulang sekolah nih, Bunda gitu kan, dia sapa terus kita cium tangan kita, terus kita peluk gitu. Bunda ada PR nih Bunda. Misalnya walaupun bundanya nggak ngerti PR-nya. Apalagi kan zaman sekarang anak-anak kan pelajarannya kan nggak mudah ya Bu Epi, nggak beda zaman kita zaman dulu ya. Ya, Pelajaran sekarang kan nggak mudah. Misalnya walaupun kita nggak ngerti ini PR-nya gimana nih, ya udah bilang aja, oh iya ada PR ya nak, kita peluk dulu anak kita, oh PR-nya apa, ajak ngomong, ajak komunikasi gitu kan ke anak kita gitu kan. Jangan seperti itu, kan dia tangki kasih si anak kita tuh akan terisi gitu, jadi kan dia merasa diperhatikan sama bundanya. Oh dibantuin kerjain PR-nya gitu, jadi itu tangki anak juga senang. Dan dengan kita anak bahagia karena kita, itu rezeki juga akan mengalir seperti air jam-jam yang tiada henti gitu, berkat anak kita yang bahagia karena kita, seperti itu. Dan kalau misalnya balik lagi ke pasangan ya, misalnya belum ada pasangan, pasti Allah semua kok manusia udah diciptakan kok berpasang-pasangan, entah itu nanti di dunia, kalau di dunia tidak menemukan, mungkin nanti di akhirat Allah udah siapkan pasangan kita gitu kan, di akhirat nanti gitu kan. Ya proyeksikan aja dulu yang baik-baik gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau terhadap pasangan kita juga, misalnya nih contoh lagi ya, misalnya yang tetap menghargai pasangan, misalnya apa istrinya nih, misalnya istrinya atau suaminya, misalnya, kamu kok itu sih, misalnya kok kamu ini banget sih ya apa, eh, misalnya suaminya jarang mandi gitu Pak Ang, misalnya, contoh suaminya kan nggak suka mandi ya, jadi dia kalau mandi kayak paling sehari sekali gitu. Jadi kamu yang nggak pernah mandi gitu, yang jarang mandi sini gitu. Padahal itu sebenarnya bercanda ya kan. Tapi bercandanya kan menyakitkan gitu, apalagi didengar anak-anak, didengar misalnya di situ ada adik kita atau orang tua kita atau orang lain, kan itu kan menyakiti pasangan. Jangan-jangan seperti itu. Terus kalau misalnya dia misalnya bau badan atau apa, ya udah kita beliin aja Rexona gitu. Kamu coba pakai ini ya gitu. Jadi itu jangan, kamu tuh sebenarnya bau tahu. Ini pakai ini nih cepet biar nggak bau. Jangan kayak gitu. Jadi ya udah tuh kita beliin biasa aja. begitu tuh. Iya, jadi seperti itu. Jadi misalnya istrinya juga misalnya kayak gimana gitu kan, apa tetap kucel, ya udah akhirnya ditambahin lah tuh uang skincare-nya biar istrinya tuh tetap glowing glowing gitu di depan suaminya gitu Pak. Jadi harus saling menghargai dan mengerti. Karena kan bapak-bapak kadang suka menuntut istrinya suruh glowing glowing, tapi dia nggak mau keluarin uang skincare Iya, ya kan? betul. Uang belanja Iya, nggak ditambah ya. iya, uang belanjanya nggak ditambah. Pokoknya Makanya saya pokok tidak menuntut istri saya glowing. Udah Bun, apa adanya ya, tapi uang belanja nggak nambah gitu ya Pak. iya. Enggak juga. Oh enggak juga. Baik. Bunda Enggak kan, Dian, karena kan iya. biasanya bapak-bapak kan itu ya Bu Evi ya. Biasanya kan dia kelemahannya itu adalah di pandangan kan, di mata. Jadi kalau dia lihat teman kantor atau siapa yang bening, glowing, pasti tetap dia melotot gitu kan. Walaupun memang disunahkan kan di dalam Al-Quran itu kan harus menundukkan pandangan. Tapi tetap kalau ngelihat yang bening, yang glowing, yang cantik, dia tetap dipandang. Katanya dibilang sayang kalau nggak dilihat gitu kan. Nah ngelihat Rezeki istrinya di lewatin rumah ya. pakai dasteran aja, terus bau lah, bau bawang putih, bawang merah, aduh, jadi di sini wangi, di rumahnya kok pakai daster, bau, rambut kucel gitu, berminyak-minyak mukanya gitu kan. Tetap aja Pak, orang laki itu memang kelemahannya itu di pandangan gitu kan, dari mata turun ke hati lama-lama gitu. Jadi kalau istri tetap menjaga menjaga apa kan, kita itu juga rasa syukur kita kepada diri kita ya. Jadi dengan kita bersyukur kepada diri kita, kita merawat diri kita gitu, apalagi di depan suami. Jadi kalau bisa ibu-ibu kalau depan suami tuh berdandan, bermake up gitu ya. Jadi jangan kok di luar aja tuh dia cantik, kalau di rumah nggak kayak gitu gitu. Enggak, di depan suaminya juga harus make up, harus dandan, harus wangi, harus cantik gitu. Buat bapak-bapak juga gitu, jangan mentang-mentang harus istrinya cakep, bapak-bapak nggak mau mandi ya kan. Tetap aja harus harus menjaga menjaga tubuhnya juga gitu Kemudian supaya kalau tetap saya hobinya wangi. mandi mandi melulu, Bu. Mandi dulu ya. Berarti Mandi bagus lah pagi. biar awet muda, Pang. Kan kena air terus jadinya. Jadi kulitnya nggak keriput, Pang. Iya, Oh iya, Bu. Maaf Bu dikit Epi, Bu Dian. Ini ya. saya harus siap-siap karena Iya, sebentar lagi nanti jam 7.45 kita mau acara lagi iya. manasik Oh iya. eh, Iya. eh, untuk Iya, jamaah Pang ya. ya. Iya. Pamit dulu ya. Makasih Iya, eh semoga Dian. umrohnya mabrur ya, Pang ya. Mabrur, Amin. Ya doanya Bu Evi, makbul dan maunah. Wah, Ya, gimana Bu Evi?
Ya, Gimana? doain kita semua ya di sana bisa bareng-bareng nanti ke Ini sana. Amin. Insya Allah ya mohon Amin. doanya teman-teman. Insya Allah saya membersamai gurunda kita Sunasullah dan Insya ada Allah. 223 jam. Masya Allah. Insya Allah Masya Teh. Allah Kemudian ya. nanti juga bergabung di Mekah, di Madinah nanti ada dari Malaysia juga, ada dari Pekanbaru, ada dari Medan dan dari Malang. Masya Allah. Kurang lebih jadi 300 ya Insya Allah kita Masya ada nanti apa namanya muhasabah di Arafah. Jadi kita ingin merasakan getaran haji gitu ya. Jadi LOP haji gitu ya. Mohon Amin. doanya mudah-mudahan rangkaian acara ibadah umroh Super Camp Umur Rezeki lancar-lancar gitu ya. Amin. Insya Allah saya doakan semua di sini juga kita bisa nanti bersama-sama umroh atau Amin. haji bersama magnet rezekinya. Amin ya robbal Pesan terakhir, alamin. sudah pada punya tabungan umroh MR belum? Allah. Insya Iklan. Allah. Insya Allah Ya, segera. Ya Mudah-mudahan. Allah. oke. Itu aja materinya keren banget Budian. Tadi Ya. kata Bu Anita, kayaknya Budian ini apa namanya lancar banget ngomongnya nih. Saya juga pengen kayak Budian, nanti Bu Anita belajar sama Budian deh ya, Bu Evi. Masya Allah ya. Ya, Ya, Iya. oke. Terima Ya kasih. Saya marilah pamit ya. dulu ya. Mau Baik. siap-siap. Ya. Lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum Ang ya warahmatullahi sudah membersamai. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ang. Silahkan. Bunda Dian, ada Kak Inong, raise hand. Apa kita udah boleh tanya jawab nih sekalian? Oh ya, silahkan materinya kebetulan sudah selesai ya. Silahkan Oh, kalau baik ada yang Kak mau Inong. Kalau ditanya. baik, kita tutup dulu kalau gitu ya, sebelum Ya, boleh. silakan Bunda Dian, ditutup closing statementnya. Apa kalau Bunda Dian nih dari sekian banyak jurus yang tadi, Bunda Dian Mm-mm. paling sering mempraktekkan yang mana nih? Yang paling sering ya mempraktekkan yaitu jurus Sahrini ya, maju mundur cantik ya. Oh, Jadi baik. kita harus jadi seperti bunglon ya. Kalau di luar di depan orang lain kita strong gitu kan, kuat Wonder Woman. Tapi di depan suami kita kayaknya bikin suami kita kelepak-kelepak dan kayaknya jadi kayak ketakutan kehilangan bonekanya gitu. Jadi bentar-bentar pulang gitu kan. Jadi ketakutan istri makan kucing ya. Waktu pas Bunda lagi di Dian, Sabang juga gitu tuh. Bunda Dian ini kalau saya lihat nggak terlihat cerah, nggak pernah terlihat nggak senyum gitu ya. Jadi udah kebiasaan ya senyum. Jadi pancaran energinya juga pancaran energi yang Masya ceria, Allah ya. semangat gitu ya. Tiap lihat Iya. dia nih pasti selalu dalam keadaan senyum, semangat. Hmm, Nggak tahu ya, mungkin Masya cabai di rumah Allah. lagi nggak ada ya, tapi tetap senyum. Tetap senyum ya. Jadi iya tetap tenang ya. Jadi pas sudah Iya, belajar MR juga walaupun uang belanja tinggal 50.000 kita tetap tenang. Nanti akhirnya dapat lagi deh tuh suami masuk ya kan kayak kemarin tiba-tiba masuk 17.300.000 ya kan Bu Evi. Masya Allah. Makanya Keren. jadi kita share aja terus kebaikan dan kalau kita share kebaikan teman-teman kita ikut mempraktekkan dan mereka bisa ajaib karena kita itu masya Allah ya Allah akan yang membayar kita gitu jadi kita nggak usah mikir aduh buang-buang waktu aduh harus kayak gini harus kayak gitu nggak usah mikir seperti itu share aja kebaikan jadi buat teman-teman kalau yang belum bisa tausiah atau belum bisa ceramah sampai detail gitu kan kasih tahu sampai detail ya udah digiring aja teman-temannya ajak ke SHMR ajak ke THMR atau ajak di pertemuan-pertemuan online seperti ini kita share link-linknya ke teman-teman yang lain itu insya Allah amal jariah akan mengalir terus nanti untuk kita juga gitu. Ya terima kasih ya apa saya akhiri aja ini ya apa kita sharing-sharing pagi ini ya yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan semua pasti itu dari saya. Kesalahan hanya murni dari saya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang selama ini saya berbicara mungkin kesannya menggurui atau bagaimana kita hanya sharing session aja ya. Jadi tidak ada guru dan murid di sini kita semua sama-sama belajar. Jadi kebenaran hanya milik Allah, kesalahan murni hanya datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Inong kalau misalnya mau Warahmatullahi ditanyakan. wabarakatuh. Silakan Keren, Kak keren Ina. Dian. Keren Budian, keren banget. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inong. Kita jumpa lagi ya. Kayaknya dekat ya kita ya, satu sama dan terhubung. Padahal jarak kan jauh ya. Era pasar Jarak Minggu tidak masih, dekat. Ya. masih di pasar Minggu, Oh masih ya, di belum. Jakarta. Masih di Jakarta ya kita ya. Oh iya iya Ah, ya, ah, Kak Inong. ya, insya Allah besok balik ke Aceh. Ya masih. Oke, sedikit boleh ya sedikit tambahan kali ya. Iya boleh, Sebenarnya Kak Inong. materi Bu Dian ini membuat bikin bikin baper yang nggak punya pasangan nih. Wah, ini bahaya nih memang. Nah, Lanjut. jadi oke. Jadi tadi kan semua materinya tuh untuk yang punya pasangan. Nah, jadi saya sedikit mengobati bagi yang sudah tidak punya pasangan nih ya. Iya boleh, Kak Inong, Curcol silakan. kali ya. Iya. Curcol kali. Nah, jadi kalau dibilang, nah terus yang nggak punya pasangan lagi gimana mau dapat sakinahnya gitu kan? Pengalaman saya nih ya, uh, saya nggak tahu ketika setelah suami nggak ada, orang bilang begini, saya kok lihat Kak Inong tuh teringat Kak Inong selalu bergandengan tangan dengan suami. Lah, iya saya bilang kan gitu, iya katanya. Waduh, ternyata hal-hal kecil kita nggak sadar. Nah, saya juga suka bilang begini kalau suami jalan duluan di depan, saya suka nyanyi malah bebek bebekku mari kemari kan bebek jalannya gitu kan, Iya di kayak antri belakangnya ya. gitu kan. Nah, jadi suami langsung balik mundur gitu jalan lagi. Nah, jadi banyak pengalaman saya untuk saya aplikasikan gini. Saya sampaikan apa yang saya dapat selama saya masih dengan suami, itu saya sampaikan ke pasangan-pasangan yang sekarang masih ya mungkin baik-baik saja, atau mungkin yang sedang tidak nyaman ya kehidupannya. Jadi mungkin jadi ladang pahala kita ya bagi yang pernah gitu loh, pernah. Ayo di-sharing aja. Mungkin ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk anak-anak muda yang mungkin ilmunya belum sampai ke situ ya, pengalaman hidup belum banyak. Jadi ya nggak apa-apa. Mereka bahagia karena kayak Bunda Dian bilang, orang bahagia karena kita itu kan sesuatu ya. Nah, makanya saya pikir kenapa nggak kita bagikan yang udah kita dapat, mereka bahagia dan kita lihatnya juga bahagia, itu kan dahsyat ya. Iya. Jadi peluang amal itu siapa aja bisa. Jadi buat yang nggak sudah tidak punya pasangan, don't worry, be happy. Selalu akan bahagia. Nah, ada satu jurus waktu itu saya ikut sama Indra Noveldi ya, coach saya dari Jakarta. Ini saya mau tanya nih bagi yang masih punya pasangan, kapan terakhir kali pelukan sama pasangan tuh yang dalam ya, yang dalam itu minimal 4 menit lah. Kelamaan kali 4 menit itu udah gitu. Nah, jadi ketika di dalam acara itu semua yang punya pasangan disuruh pelukan gitu. Masya Allah, ada yang menangis. Ternyata tidak semua orang pernah melakukan itu setelah mereka menikah. Bahkan ada yang pasangan muda. Nah, jadi buat yang nggak punya pasangan kasihan kan, nggak ada kawan pelukan gitu kan. Nah, jadi coba mungkin ini sedikit terapi buat Bapak Ibu yang ada di sini. Ayo Bismillah, buang ego. Mungkin karena aduh kayaknya nggak pernah jadi agak malu gitu. Nggak apa-apa, ntar jadi kebiasaan loh. Setiap mungkin kalau suami mau pergi kerja gitu, sebelum berangkat peluk yang dalam banget dan insya Allah itu vibrasinya dahsyat dan bikin semakin kedekatan, keharmonisan rumah tangga itu semakin didapat. Cobalah, Bismillah. Mungkin itu aja dari Kak Inong. Orang intuiting pantang nggak ngomong ya, maaf ya Bunda Evi. Keren nih Kak Inong nih, belajar terus ya, banyak ilmunya yang digali dari Kak Inong ya. Bahkan dari ujung Indonesia, dari Aceh bela-belain ke Jakarta nih untuk belajar dan belajar terus nih Kak Inong nih ya. Keren lah pokoknya Kak Iya, Inong ya. insya Allah. Mengejar Bunda Dian yang udah sampai ke Mama Kota. Sampai ke Sidoarjo, Surabaya Iya, lagi ya jadi saya. iya, Iya. oke mungkin begitu Nih. saja Bunda Evi, Bunda Dian, makasih banget kesempatannya. Iya. Makasih Kak Ina. Makasih juga Kak Inong, Iya. sharing tambahannya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, baik Bunda-bunda, Bapak-bapak atau sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang ada di sini, yang hadir hari ini, kalau ada yang mau sharing, mau tanya, silahkan ya di raise hand atau langsung open mic aja. Nah, Bunda Dian, Ya, kalau Bunda Dian kan nyampeinnya kayaknya enak-enak aja ya, gitu ya. Saya dari tadi nyimaknya seneng-seneng gitu ya. Mungkin di sini ada bunda-bunda atau sahabat-sahabat magnet rezeki yang tidak mudah ya. Tadi yang seperti pertanyaan Pak Ang, gimana tuh kita prakteknya? Gimana kita mengetahui bahasa kasih dari bahasa kita? Nah, izin di sini sudah ada Bunda Dia. Silakan Bunda Dia mau open mic atau mau open cam? Open open mic aja ya. Baik, Maaf mangga silakan ya. Bunda Dia. ya Ya, silakan Bu Assalamualaikum Dia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Saya mungkin sharing aja. Mohon maaf nih agak rame, banyak mobil lewat. Gini, ada seseorang yang saya tidak sangka-sangka itu terpaksa berpisah dari suaminya. Pas kayak ngobrol-ngobrol, ternyata dia bilang dia tuh jarang jarang ngobrol sama suaminya, gitu loh. Jadi sendiri sendiri, gitu. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan bahwa suami kita itu jadi sahabat kita, gitu loh. Jadi kedekatan kita nggak hanya sekedar fisik, tapi saling sharing, saling bercerita. Jadi seperti sahabat. Itu yang akan membuat kita nyaman. Kita dan suami itu akan kehilangan kalau kita nggak ada gitu. Jadi curhat suami itu kepada Allah dan kemudian kepada istri. Istri juga begitu. Curhatnya kepada Allah, kemudian kepada suami. Ya, jadi saya pas ngobrol-ngobrol sama yang saya kenal itu ya, dia bilang, habis saya kalau ngobrol habis itu berantem, kata dia gitu. Oh, saya gali-gali lagi, kenapa berantem? Oh, ternyata seperti kata Mbak Dian tadi, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Jadi dia menuntut gini loh, itu kok bisa sih suaminya si ini bisa ke sekolah ke luar negeri, kok kamu kapan berangkatnya? Gitu kan suaminya nggak suka ya. Nah, mungkin suaminya juga begitu ya, membandingkan dengan orang lain. Akhirnya mereka kalau ngobrol, karena membanding-bandingkan jadi ujung-ujungnya berantem, ya udah lama-lama nggak pengen ngobrol. Nah itu saya lihat itu awalnya. Dan kemudian yang kedua suaminya itu merasa bahwa istrinya bisa cari kerja karena istrinya punya warung. Akhirnya suaminya ngerasa ya udahlah saya nggak wajib menafkahi istri. Itu seringkali terjadi loh. Jadi sampai ya Allah ada seorang dokter ya, saya nggak boleh nyebut nama kan ya, seorang dokter yang memang mandiri sekali. Terus suaminya merasa ya udahlah istrinya gajinya udah banyak dan sebagainya, jadi dia udah nafkahi istrinya. Jadi itu sudah meninggalkan kewajiban ya. Jadi seberapa besar pun pendapatan istri, suami tetap harus menafkahi istri dan keluarga. Gitu kan ya, benar nggak, Bu? Iya benar. Jadi akan timbul rasa kasih sayang antara suami dan istri. Jadi walaupun istrinya strong, Wonder Woman di luar punya income besar, tetap kita minta uang sama suami. Tetap kalau suaminya nggak kasih, ya udah kita minta aja. Walaupun kita punya income lebih banyak dari suami, tetap kita minta. Jadi dengan seperti itu akan vibrasinya menarik. Jadi timbullah rasa kasih dan sayang antara pasangannya gitu. Berarti merasa dihargai ya kalau seperti itu. Iya, mungkin itu saja sharing saya bahwa memang suami istri itu tidak hanya sekedar suami istri tapi juga sahabat gitu ya. Jadi ngobrol bareng, cerita bareng, jadi dekat gitu ya. Itu saja mungkin Mbak Dian dan Pak Ang dan Bu Evi. Terima kasih Bu Dia sharingnya ya, tambahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, betul Bunda Dian ya. Prakteknya tidak mudah, tapi harus dipraktekkan ya, Bunda. Mau nggak mau. Harus turunkan garis kebenaran ya, Bu Evi ya. Jadi kan karena merasa udah punya duit, Wonder Woman, punya gaji, gaji suami saya kecil. Ya udahlah, nggak usah minta sama suami, gue juga bisa punya income sendiri kok. Jadi suaminya nggak terikat antara kasih dan sayang sama istrinya. Jadi walaupun income kita lebih besar dari suami, tetap kita minta uang sama suami gitu, tetap minta. Jadi benar-benar jurus sehari ini kita pakai gitu, manja-manja gitu depan suami supaya ditambahin ininya, uang belanjanya, uang masaknya, kayak gitu, Bu Evi. Jadi jangan menunjukkan, wih dulu itu saya dulu ya, saya selalu sebelum belajar MR tuh saya dulu menunjukkan kalau saya ini kerja punya gaji dan suami saya juga kerja punya gaji. Ya udah, jadi kita nggak usah ketergantungan suami, ya udah nggak usah minta gitu kan. Tapi tetap aja suami saya tetap ngasih gitu. Tapi kayaknya merasa kayaknya egonya tinggi, itu kan belum belajar MR dulu ya. Tapi sekarang
udah belajar MR ya itu turunkan garis kebenaran. Tetap kita merendah aja gitu di depan suami gitu. Dan suami juga Mungkin seperti itu, jangan mentang-mentang istri punya gaji tinggi terus gak ngasih uang. kesempatan ya. Ya, Iya. mungkin juga ada istri yang merasa tidak mau merepotkan suami gitu ya. Jadi akhirnya semua peranan diambil. Supaya Hmm. aku menjadi istri yang hebat, supaya aku menjadi ibu yang keren, ibu yang superwoman. Jadi tidak mau menyusahkan gitu ya. Tapi Mm-mm. tidak tahu bahwa itu akibatnya berdampak psikologis untuk pasangan. Mungkin seperti itu ya. Bunda Dian, ini Iya, kan lagi seru-seru banget ya. Tapi kita waktunya iya. sampai jam 7. Apa boleh Mm-mm. nanti kita sampai jam 7:15 lah ya? Iya, boleh, boleh, Bu Evi. Karena Bunda Dian ini mau ini ya, ada kuliah. Pagi ini lanjut kuliah. Jadi izin minta waktu sampai jam 7 atau jam 7:15 masih boleh ya. Ini Iya, ada, 7.15 boleh. ya, ada Bu Cut yang raise hand. Silakan Bunda Cut. Iya, silakan Bunda Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya hanya warahmatullahi wabarakatuh. ini sharing aja buat kita semua. Jadi pengalaman saya setelah ikut MR ini sangat hebat ya, maksudnya sangat baik sekali. Eh, Setelah kita mempraktekkan ilmu-ilmu dari Mat Rezeki yang dibimbing oleh Pak Ustadz Nasrullah, eh, di usia saya ini, saya sharing aja. Saya yang dulunya minta-minta uang untuk uang belanja, sekarang nggak pernah minta-minta lagi, selalu disiapin. Udah dikasih langsung Kemudian ya otomatis. nggak pernah khawatir lagi. Kemudian ini untuk apa ya namanya kebersamaan dengan suami. Kalau dulu nggak jarang ya terjadi, tapi setelah ikut MR nih eh, di usia saya yang sudah tidak apa yang sudah menopause mungkin ya. Cuma di ini ya tetap tetap mesra, tetap bersama dengan suami. Jadi apa kalau itu sore itu sebelum maghrib tuh udah disiapin dia sendiri itu untuk bersama-sama ke masjid. Itu Bersama-sama ke romantis ya. masjid. Ya, Itu paling ikut romantis kajian, tuh, bersama-sama ke masjid, romantis banget. ya ikut kajian kan. Ikut Mm-mm. kajian di masjid, di mana yang ada kajian sama ustadz-ustadz semua itu eh, nggak pernah absen ya setiap malam tuh sampai insya. Terus pulangnya juga bersama berdua nanti beli minum kayak beli makan. Iya, bagus. Tetap dilanjutin terus tuh, keren tuh Bu Cut. Ya, itulah setelah dipraktekkan ilmu manet rezeki, disiplin kata, kemudian garis kebenaran, spiritual meter, itu sangat bermanfaat. Itu aja Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini kebetulan juga ada teman saya yang dari Padang, Sumatera Barat. Kebetulan baterai handphonenya lowbat, jadi izin mendahului keluar. Silahkan Bu Yani Eliza, namanya itu dari Padang. Jadi ini kita pesertanya, wow keren juga ya. Ini dari seluruh Indonesia, Bu Evi ini keren ya. Nah, Alhamdulillah ya. apa ya, dengan wasilah gitu ya, pelajaran ilmu magnet rezeki kita bisa berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga bisa menjadi manfaat juga. Nah, Bun, aku boleh izin sedikit ya. Tadi Iya, merangkum nih apa namanya kajian kita pagi ini keren banget Bunda Dian, Masya Allah. Masya Itu Allah. energi prakteknya keluar semua. Beda ya. Iya, Beda kalau kita menyampaikan ilmu teori gitu ya, ilmu dunia nih, itu kan teori Mm-mm. yang kita hafal gitu. Iya, Hafal aja kita. Misalnya matematika 2 tambah 2 gitu kan kita hafal. Tapi kalau ini kan Mm-mm. ilmu yang butuh praktek. Kalau udah praktek tuh energinya keluarnya luar biasa dan terasa gitu ya, meskipun kita ngobrolnya di dalam dunia layar gitu ya. Iya. Tadi ada Masya beberapa Allah. gitu ya yang saya catat. Pertama, tipsnya kita mengenali dulu pasangan kita ya, seperti apa, bahasa kasihnya seperti apa, sehingga kita bisa praktekin dengan tepat. Yang kedua, kalau saya lihat, dengan semua jurus ilmu magnet rezeki yang ada, itu bisa kita praktekkan di setiap momen ya. Iya, Kadang-kadang kalau lagi kena bungkus permen istilahnya, gimana cara menanganinya. Terus yang terutama garis kebenaran ya di setiap pasangan iya, itu atau di setiap kita berhubungan dengan orang lain ya itu patokannya garis kebenaran. Terus yang ketiga iya, ada merawat terumbu karang.
Nah, sebelum merawat terumbu karang keluar luar rumah, ya di dalam rumah dulu ya Bunda Dian ya. Iya, Kita di sama rumah yang suami, terdekat dulu ya, Bu Evi. iya, sama suami kita atau sama anak-anak kita bilangnya, ayo cepetan makan, Bunda udah capek nih gini-gini. Begitu keluar rumah, halo ibu-ibu, senyum. Nah, merawat terumbu karangnya mulai dari dalam, baru keluar rumah. Masya Allah. Iya, Di situ Masya juga Allah. yang paling saya apa ya gemeter gitu ya. Tadi kata Mm. Dian, udah tatap terus wajahnya. Tatap. Proyeksikan wajahnya adalah yang terbaik, terganteng, terbaik Iya. untuk di rumah kita. Nah, itu yang mungkin nih sekarang ini karena dengan ada dunia online ya, semua kan lewat tuh di layar. Kita Mm. tadinya mau buka Yasin, keluarnya ini yang bening-bening, melenceng gitu ya. Yang Nah, seksi-seksi, yang glowing-glowing. iya, Ngeliat istrinya di rumah pakai daster ya, terus rambut iya. acak-acakan, berminyak Ya, mukanya. jadi mau pulang ke rumah, aduh ntar dulu dah, nonton aja dulu nih yang bening-bening. Nggak jadi deh gitu. Nah, tadi kan kita judulnya Sakinah ya. Sakinah itu sebenarnya Iya. artinya adalah tenang dan tentram. Kalaupun tadi Bunda Dian mencontohkannya antara pasangan, suami istri, tadi Kak Inong bisa tambahkan juga praktek kepada anak kita, orang tua kita, saudara kita. Jadi di dalam rumah kita itu tetap terasa tenang dan tentram. Oh ya nih, Seperti di surga ya. iya terasa di surga. Saya kan udah nggak ada suaminya, anak lagi kuliah. Ya adanya si mbak doang di rumah atau ya, orang tua doang di rumah atau saudara aja di rumah. Tetap kita praktekkan juga itu tadi bahasa kasih ya, yang Iya. supaya rumah kita jadi sakinah dan tentram. Oh Iya. misalnya mbak kita sekedar tepuk-tepuk aja ininya pundaknya. Terima kasih ya mbak, masakannya hari ini enak banget. Dan insya Allah rumah kita juga jadi sakinah. Jadi bukan hanya pasangan suami istri ya, kalau yang ini kan ada jomblo fisabilillah kata anak-anak muda sekarang ini ya. Yang jomblo Iya. fisabilillah itu gimana gitu ya. Khawatir ditanyain melulu kapan kapan kapan. Insya Allah tadi Bunda Dian bilang Allah itu sudah menciptakan manusia itu eh, mungkin hari ini belum dapat ya, hari ini belum bertemu dengan yang terbaik. Insya Allah nanti benar akan dipertemukan. Jadi tetap sakinah di dalam rumah bersama pasangan suami istri atau bersama orang tua atau bersama adik kakak atau bersama saudara atau bersama anak-anak kita. Mungkin itu Bunda saya yang ada pasangannya gimana. Nah, itu sakinahnya untuk di rumah kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Mungkin itu tambahannya sedikit dari buat sahabat-sahabat yang hadir pagi ini. Iya. Iya. Ada Amin. pertanyaan kah? Ini udah jam 7, Bunda Dian kayaknya udah mesti bersiap-siap. Lanjut ya, Bun. Iya, Baik. pasti mulai sekarang ya langsung praktekin aja, walaupun nanti dianggap sama pasangan, kok kamu jadi beda sih, kok kamu jadi aneh sih, ya udah nggak apa-apa, praktekin aja langsung, semangat gitu kan. Oh saya udah lagi belajar mana rezeki nih, katanya harus memuliakan pasangan kita, membahagiakan pasangan kita gitu. Jadi walaupun dia anggap aneh ya nggak apa-apa, yang penting kan kita mau supaya jatuh cinta berkali-kali sama pasangan kita. Jadi jatuh cinta berkali-kalinya jangan sama orang lain ya kan. Ya Ya, itu praktekin aja, Bismillah pasti bisa gitu. Terus proyeksikan yang baik-baik, walaupun pasangan kita belum seperti itu, kita proyeksikan aja yang baik-baik. Pasanganku ganteng, pasanganku soleh, pasanganku setia sama aku gitu. Nanti yang datang juga yang baik-baik seperti itu, walaupun itu sebenarnya cuman hayalan gitu kan. Walaupun pasangan kita tampangnya PPD ya, pas-pasan deh gitu ya kan. Udah proyeksikan aja ganteng. Jadi kan nanti pas kita ngeliat suami kita, oh kok ya suaminya ganteng banget gitu. Buat bapak-bapak juga gitu kan, pasanganku cantik, pasanganku seksi, pasanganku bening gitu. Jadi proyeksikan seperti itu, jadi dia mau lihat yang lain yang lebih bening di luar itu nggak jadi. Akhirnya tetap maunya pulang ke rumah, ngeliat istrinya di rumah gitu. Jadi Bismillah ya teman-teman, siap praktek ya dan siap ajaib. Masya Allah, baik. Bunda Dian, Masya Allah pagi ini luar biasa penuh energi. Terima kasih banyak. Insya Allah hari ini kegiatannya Bunda Dian ya, yang full nih sampai nanti sore. Iya, Lancar, sehat-sehat. amin. Amin ya rabbal alamin. Iya karena ambil Baik. kuliah lagi ya Bu Evi ini ceritanya kan tambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi.
jadi bisa lebih bermanfaat lagi, bermanfaat lagi, bermanfaat lagi. Iya, Baik, amin. terima kasih banyak. Kita kasih apa ya, apresiasi dengan tepuk tangan di layar. Iya. Terima kasih Terima kasih banyak ya Bunda teman-teman nih, Dia. yang belum sempat saya sapa satu-satu ya, ada Ibu Firdawati dari Banda Aceh, ada Kak Aminah ini yang yang wakil resmi Dinar yang terbaik seluruh Indonesia ini hadir juga. Terus ada Ibu Siti Aisyah ya. Ada Kak Inong masih masih standby juga Kak Inong. Terus Ibu Juli ya kan, apa salam kenal Bu Juli. Bu Juli juga ini saya TMR juga ya ini kan Bu Juli. Terus ada siapa lagi nih? Cut Lila Banyak Hanum ya. nih, ada Terus Bu ada Susi Ani, dari Sabang. iya, ada Bu Ani Lestari. Terus Bu Susi ini dari Sabang nih, 0 km Indonesia ada Bu Susi. Karena dia nggak bisa buka kamera karena lagi memuliakan suaminya, lagi masak yang spesial buat suaminya, katanya Masya. tadi japri saya. Ada Bu Terus Firda juga ya. Bu Firda, Masya iya, Allah, terima kasih udah hadir. iya, terus terima kasih untuk Bu Dedek Kuraisi ya. Terus ada Ibu Tri juga, ada Bu Mimin Nur Laila Sali ini Bu Evi, Bu Mimin ini yang tadi udah standby dari jam 4:49, 48 tuh dia udah standby di grup tadi. Ternyata pas dia lihat jamnya dia mati di rumah Bu Evi. Jadi kemudian pesertanya baru satu orang. Iya, mulainya jam 5:30 Bu Mimin. Oh, berarti jam saya nih yang mati gitu. Dia udah standby di Zoom, Pak. Berarti Masya semangat Allah. banget ya Bu Mimin ya. Semoga keajaibannya tambah dahsyat nih Bu Mimin dari Banda Aceh ya Bu Mimin. Singkil Bunda. Oh iya, Kita dari Aceh yang bisa Singki, open Masya cam, Allah. kita foto ya kalau ada yang bisa open cam buat kenang-kenangan, buat Iya, dokumentasi kita, kebersamaan kita hari ini. Silakan open cam, nanti saya foto ya. Boleh, iya, silakan. Alhamdulillah kita ada 2 layar ya. Eh, iya, Satu ini ada Bu Nuraini, Bu Rusmini, Bu Tri, Bu Erni, Bu Susi dari Sabang ya. Ada Bu iya. Irna, Bu Mawada, silahkan. Bu Ani, Bu Dia, Bu Kartina, sudah. Iya, kita Yang open kamera sebentar ya teman-teman sahabat ya, biar ya, kita foto tidak bersama apa-apa Bu dulu ya. Kartina. Baik, siapa lagi yang mau open cam? Baik ya, saya Bu Kartina tangannya lagi gimana nih? memuliakan suaminya, nggak Tangannya bisa off gini kamera. kali ya, satu ya, boleh. Tangannya satu ya, Bismillahirrahmanirrahim, siap. Satu. Senyumnya 7 cm kiri kanan, kata Bu Dian tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Boleh, sebentar ya, satu lagi. Satu lagi nih layar kedua. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Barakallah semua bunda-bunda yang sudah hadir pagi ini. Terkhusus untuk Bu Dian, Bu Anita yang udah menemani. Tadi juga ada Bu Wiji, Pak Ang. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Doanya yang singkat-singkat aja, karena sudah pada mau beraktivitas. Baik, yang pertama kita bacakan Al-Fatihah untuk rombongan eh, Allah ya yang insya Allah akan melaksanakan umroh super camp bersama tadi 300 orang. Insya Allah mereka semua rombongan diberikan kesehatan, dimudahkan dan Amin. 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 Allah, kembali ke tanah air dengan selamat ya. Amin. Ya Penuh Rabbal energi Alamin. berlian yang untuk dibagikan lagi kepada kita. Dua, kita baca Amin. pihak kita untuk kedua orang tua kita, baik Amin. yang sudah mendahului kita. Untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Insya Allah mereka semua Allah berikan, Allah kabulkan hajat-hajat yang ada di dalam hati mereka. Insya Allah kita semua diampuni dosa-dosanya, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kita. Mari kita bacakan Amin. Ya Rabbal Alamin. Fatihah untuk kemudahan, untuk rasa syukur kita hari ini dan untuk kelancaran aktivitas kita hari ini. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Akhir kata saya mohon maaf lahir batin kami panitia Ekonomi Teknik Serpong. Insya Allah terus akan mengadakan kajian online setiap hari Sabtu pagi ba'da subuh jam 5.30. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Mohon dibukakan doa-doa kebaikan untuk kita semuanya hari ini. Selamat beraktivitas. Semuanya Ya, selamat beraktivitas. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum disebutin satu-satu di videonya ya. Terima kasih Bu Mawarda, Ibu Miss Ranti. semuanya. Terima Silahkan. kasih semuanya ya. Bunda Dian. Makasih semua. Makasih Bunda Dian. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Bu Yuni, Bu Sampai jumpa lagi kita ya. terima kasih Kak Inang, Bu Mimin, terima kasih. Insya Allah pekan depan Sama-sama. kita ada lagi. Bu Mim. Makasih. Siap. Insya Allah belajar terus. Kak Inang ngisi dong pekan depan. Wow. Boleh. Kalau dikasih boleh insya Allah. Boleh Di itu dong. waktunya Bu aja Juli nanti. juga. Siapa aja ini CTMR yang ada di sini, kita berkenan ya berbagi gitu. Silahkan jika ada yang mau bersharing gitu, boleh insya Allah. Atau Boleh sahabat-sahabat insya Allah Bun. juga boleh. Kak Inong, salam kenal ya Kak Inong. Kita sering kayaknya satu Zoom ya Kak Inong. Masya Allah. Masya Allah. Dari Medan. Oh iya, Bu Juli ya dari Medan ya. Bu Silakan Juli. Bu Juli ya. Ibu Juli CTMR dari Medan nih, Bu Evi. Ya, boleh banget ya. Bu Aminah, Masya Allah, makasih Bu Aminah. Bu Juli, kalau mau sharing, Bu Aminah. boleh ya Bu Juli ya. Luar biasa. Kak Salam Inang. kenal Bu Juli dari Medan. Akhirnya reuni Aceh kok di Serpong Di ya? Serpong. Masya Allah. Iya, kita satu alumni sama Bunda Dian. Kita TFT 8 Bunda. Iya, Masya Masya Allah ya. Salam Banyak kenal CTMR, Bunda CTMR Juli. hadir juga ya di sini ya. Iya, dahsyat. Oke lah ya, semua izin ya. Kak Inong izin pamit ya. Dan Kak Inang, Kak, hati ya. syukran Kak. Sampai ketemu fi amanillah Kak. Ya Bunda Ya. ini Nggak singgah ke rumah lagi Kak ya. Sama-sama. Pak di sana Ya rupanya. Allah besok nggak sempat makan mie ayam ya Bu Dian. Nggak Iya, makan. udah dimasakin mie ayam spesial buat Kak Inong. Dapat 2 Sempat porsi. ketemu. Sampai jumpa di Banda Aceh ya Kak Inong. Iya. Amin. Balik Banda Aceh, insya Allah. Kak Inong kapan balik ke Banda Aceh Kak Inong? Besok insya Allah. Insya Allah besok. Banyak yang kangenin nih Kak Inong nih kayaknya nih. November kita ke Medan Kak Inong. Siap. Nanti balas-balasan kita ke Aceh ya Bu Julia. Boleh. Ya, pagi. Bunda Juli di Medan di mana? Saya di Rehan. Di Tuh Rehan. udah ketemu tuh saudara. Di mana itu? Di Sunggal, Medan Saudara. Sunggal. Oh, Medan Ring Road. Sunggal. Saya Ya. di Deli Tua, Bun. Nanti Oh, sip. November saya sama Bunda Hijrah. Oh, Ininya nanti kalau ada SIMR Desember kita ada SIMR ya, Bun. Yuk hadir yuk di Madani. Tapi tinggal di Jakarta. Ada Aminah di Jakarta tuh. Oh, tinggal di Tinggal di Jakarta. Tapi dari Medan, Masya Allah. Dari Aceh. Coba punya rumah banyak. Wih, Banyak rumahnya berarti di mana-mana. Orang MR ya, rumahnya di Masya mana-mana. Allah. Rumahnya di mana-mana keren. Saudara juga kita udah di mana-mana ya, Kak. Iya. Keren. Insya Allah. Gabungin orang-orang keren. salam kenal buat semuanya. Semoga Salam ketemu kenal. one time. Ya. Enak nih, alhamdulillah senang banget ya. Saya punya teman jadi punya saudara dari Sumatera. Terasa grup aja Bu Evi. Iya. Ayo, Maafkan teman-teman kami. semua. Reunian di IMT 19 November. Siap. Ya. Pengen banget tuh Bunda Dita, pengen banget. Cuma Kak Inong ini udah di Jakarta udah 15 hari loh. Kembali lagi Kak Inang, balik lagi. Masih 1 bulan Kak Inang. Aduh, Masya Allah nanggung ya. Iya kan belum nginep di rumah Dian Kak Inong. Nggak apa-apa Aduh, sekalian Masya Allah IMT banyak gitu ini ya. belum. Iya, kumpulin cuan lagi. Pulang ke Aceh kumpulin cuan lagi, minta sama Allah ya.
Iya Kak Endang ya. Baik, ini kita kalau gini nih Bunda Dian, nggak berhenti-berhenti ngobrolnya. Bunda Dian kalau mau siap-siap kuliah lanjut silakan Bunda Dian, nggak apa-apa. Nggak usah sungkan. Biarin nih di sini ibu-ibu masih mau ngobrol. Nggak apa-apa, jadwal kuliahnya jam 8.30 kok Bu Oh Evi. gitu ya, nggak apa-apa ya. Weh, Alhamdulillah. kayaknya lebih menarik ini daripada kuliahan. Karena ini praktek langsung ya kan. Jurus sehari nih kenceng kendo gitu ya. Maju mundur Iya. cantik gitu. Di Jakarta Mungkin gimana kalau ini? kalau Zoom kuliahnya nggak bisa ngobrol begini ya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Masya Allah, luar Kami biasa. duluan ya Bunda-Bunda soleha, Masya Allah mantap nih anak kecil sekolah. Ya, silakan Bunda Juli, Iya, makasih. Iya Bunda Juli. Semua. Ayo Terima tahun kasih depan Mbak hadir Juli ya, ya. ngisi ya. Terima kasih ya. Ada penutupan juga. Mohon pamit juga Bunda. Baik, kalau gitu Iya, saya end meeting aja Bu Mimi ya. sehat terus ya. Oke, ya. Terima Ah, kasih Bunda Evi. Terima kasih ya baik. Ketemu Bunda lagi next semuanya. Saturday. Baik. Bu Evi Assalamualaikum. semuanya buat kita, semuanya Bu Semuanya. Dian, semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Saya, semuanya ya. saya izin end meeting ya. Insya Allah semua kita diberikan kesehatan. Sampai kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Saya kasih end semuanya meeting ya. ya. Ya.